An-najaru ilal qabri badal mauti, perkara masalah alam kubur, alam barjah ya. Langsung ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ajana bil imani bi wa hadana ila azimi syariati wa asadana bi tibai afdali rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Seperti biasa kita kuatkan kembali keislaman kita dengan syahadatain, talqin dzikir, sama-sama kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawatumi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Taharo. Sebelum taharo kita lafazkan dulu niat kita dengan doa makrifat. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah la La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bismillah wa ridwahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka wa bil khusus hadiri al-mahdi khalifatul radin wa khususan arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa musinin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina al Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya mujibat da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi
wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alna fasarakatil maut wa najata minan nari wa afwan dal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du, langsung ke tajuk risalah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala rabbi syarih sadri wa yasri amri wa qudatan lisani yaqahu qawli. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka diperuntukkan tentunya bagi orang-orang yang hobi melanggar perintah Allah dan menantang Allah. Udah banyak tahu itu. Sementara orang-orang yang gemar melakukan kebaikan dalam kehidupannya, karena Allah kebaikan itu, mentaatinya, insya Allah ganjarannya surga di akhirat kelak. Dan kebahagiaan hidup pula di dunia. Ya. Sudah menjadi rahasia umum ya, seorang akan mendapatkan ganjaran atau pahala dari apa yang telah dilakukannya selama hidup. Tentu kehidupan yang sebenarnya sekarang ini. Jadi sangat menentukan. Allah juga memberikan balasan berupa apa yang disebut siksalah, azab. Maka kecil pula siksa yang diterimanya kalau kita enggak terlalu melampaui batas ya. Banyak istighfar, Pak. Enggak ada manusia yang tidak punya dosa ya. Sebaliknya jika dosa yang dilakukan selama dunia itu besar atau melampaui batas, maka azab itu sangat pedih kan gitu. Quran menunjukkannya gitu. Dan mengerikan, ini yang sering dilanggar gitu ya. Seolah-olah hal itu nanti saja urusannya. Hidup kita yang cerdas nggak begitu Pak. Nanti itu gimana? Nanti itu gimana? Ya. Itu yang paling penting. Jadi jangan main-main dengan perkara neraka, ancaman Allah. Akan tetapi jangan pernah menganggap sepele pula dosa kecil ya. Sebab sekecil apapun dosa, kita sama tahu kan, kita punya itikad, punya akidah, itu mendapatkan balasan ya. Dan sangat ini ya, jangan disepelekan ya, balasan itu bisa juga terjadi dalam kehidupan di atas bumi ini kalau Allah kasihan. Karena kalau ditimpakan pada kehidupan yang abadi itu lebih parah. Jadi siksa paling ringan nanti di kehidupan akhirat itu paling ringan ya. Ini jangan main-main, ini benar nih. Adalah ubun-ubun yang mendidih ya. Ubun-ubun kita itu menggalagak Pak. Itu paling ringan loh. Ya. Di kepala kita itu panasnya luar biasa. Jadi siksa ahli neraka adalah seorang laki-laki diletakkan di tengah-tengah telapaknya 2 bara, telapak kaki ya, yang panas sehingga menjadikan ubun-ubunnya mendidih sama dengan kompor kan di bawah wajan tuh ya. Ini hadis ini sahih dari An-Nu'man bin Bashir. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Muslim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akfa aiko bin lisukani jahannama huwa an yuda asyaksun ala majara ini min narin hatta yakliya dimakuhu halala yani ma'i fadhalikal waqti janna saksu annahu huwa man talaka ashadal adabi ma'ana kan min syukani jahannam alladina nalu akhafal adabi. Sesungguhnya siksa penghuni neraka yang paling ringan, kata Nabi nih, yang paling ringan loh, adalah seseorang yang dipakaikan sepasang terompah yang terbuat dari bara api.
hingga otaknya mendidih sebagaimana mendidihnya air sedang direbus. Pada saat itu orang tersebut mengira bahwasanya dia orang yang mendapat siksa yang paling pedih menurut dia. Ya. Padahal ia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Jangan sepelekan pada dosa kecil. Maka sekali lagi mengingatkan, jangan main-main dengan perkara neraka. Sedetik di neraka sudah berat sekali loh. Banyak sekali kehidupan sekarang menjidalkan bahkan menafikan perkara siksa-siksa awal kubur. Ya, banyak ada yang nggak percaya. Ya. Nah, dalil yang pokok itu bukan di hadis, Pak, siksa kubur itu ada di Quran. Bahkan gamblang banget ya. Jadi kalau ada ulama menafikan siksa kubur ya itu kebangetan lah. Dibaca deh dulu. Yang paling gamblang ya, As-Sajdah surat 32 ayat 21 dibaca tuh. Itu paling gamblang tuh. Bahwa adanya siksa kubur dalil yang sifatnya jelas itu dia. Ada 3 dalil sebetulnya, membacakan 2 dalil aja lah ya. Quran tuh, bukan hadis. Bahwa siksa kubur itu ada. Fitnah kubur bahasanya lebih pasnya ya. As-Sajdah ayat 21. Dibaca gimana? Bismillah. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Jelas kan? Iya kan? Mau dijidal gimana? Jelas ya? Ingin jelas lagi nggak? Ada 3 loh di Quran. Karena rame orang menganggap nggak ada siksa kubur nih. Fitnah kubur bahasanya. Coba baca Al-An'am deh. Ini nggak ada di risalah, tapi antum kuatkan dulu keimanan kita supaya jangan serius ya kita menghadapi alam barzah itu. Al-An'am ayat 183. Al-An'am 183 sampai 165. sampai berapa ayatnya tuh? 165. Bentar ya. Al-An'am itu 93 bukan 100. 93 ya. Agak panjang ayatnya tuh.
أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada diwahyukan sesuatu kepadanya, dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ayat itu juga menguatkan ada pertanyaan kubur loh. Betul kan? Jadi kalau ditanya dalil ada pertanyaan kubur nggak boleh dijidal tuh. Jadi nanti dilihat di hadis di Al-An'am 93 ada pertanyaan kubur, ada siksaan sakratul maut, ya. Kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, betul kan? Ya kan? Ya. Dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya, ya udah digebugin siksa kubur. Kalau di ayat 21 kan tadi sudah dijelaskan. Sebagian ada ajab yang terdekat di dunia. Di dunia Mas itu. Berarti kan 1 tahun 1 bulan. Ada ajab tuh. Masih dunia kan? Nah, sebelum ajab yang lebih besar nanti. Ya. Memasuki alam apa yang disebut alam barzah dan alam akhirat, lebih besar lagi azabnya kan. Atau dia. Terus kalau perkara-perkara yang paling gawat itu kalau dosanya kebangetan, itu dunia akhirat. Pagi sore diperlihatkan, dipergilirkan tuh. Jadi ajab dunia juga keterima, kadangkala dikasih senang, kemudian mendadak kasih susah, hampir seimbang. Itu juga kata Quran loh. Kalau kita terlalu zalim, apalagi Firaun kan menantang Allah ya, betul kan? Nah, ayatnya bukan hadis tuh, Quran kata Allah, Al-Mu'min, nah, surat 40, 45, 46, coba baca deh. Itu dia. Nggak percaya baca aja ya Quran. Jadi kadang-kadang orang nggak serius ya memahami ajab-ajab. Dunia juga kena tuh. Kalau menantang Allah, baca deh. 45, 46. Nah, karena jemaah Nur ini ada yang coba-coba berkata yang nggak benar gitu, ya. Menyepelekan gitu. Hati-hati, ya. بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها
menganiaya mereka. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari tersebut, pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Percaya nggak? Coba renungkan tuh ayat tadi ya. Ya. Mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dunia nggak? Ada waktu kan? Iya kan? Kalau sifatnya seperti Firaun, saya nggak akan sholat selama Allah nggak ngasih rezeki. Hidupnya senang juga Pak, tapi ngedadak langsung pas ngomong gitu besoknya itu langsung dihantam. Bener tuh? Berani? Coba praktekin besok. Lu tantang nih, karena jemaah ada yang berani kayak gitu. Ya, lu tantang Allah. Saya sebagai ulama, sebagai penasehat, masih beruntung orang yang narkoba datang kemari kita obati. Kalau menantang Tuhan kita, sepakat? Itu akidah. Sekali lagi, itu agar nu kunci tidak datang kemari kalau dia nggak berubah. Taubatnya beda loh. Jadi ulama yang mendekati konsep tauhid yang benar harus punya garis keras. Ya. Nabi ada garis kerasnya enggak? Ada ya. Sama-sama kita cut orang yang menantang Tuhan. Setuju? Sepakat semua? Kalau menantang sebagai yang duduk di sini kepada antum nggak masalah. Menantang Nabi pun nggak masalah. Maka jangan dengar kemari. Jangan pula menantang dengan gurunya. Ya, maka siap-siap kena azab. Itu konten loh. Pagi sore. Ada ayatnya? Ada ayatnya nggak tanya? Apa ayatnya? Al-Mu'min 45-46. Jadi itu prinsipnya apa Pak? Diuji dunia itu. Allah sayang, 6, cinta. Prinsip Allah itu cinta supaya dia tidak bermasalah nanti di azab berikutnya. Karena Allah kalau sudah di azab dunia dikurangi azab di barja. Dan kalau sudah selesai di barja, tidak mungkin Allah 2 kali mengazab umatnya. Paham nggak? Sampai. Jadi kalau antum ada masalah, baca ayat itu. Dikasih azab di dunia, seharusnya kan bersyukur Pak. Sepakat? Tapi diulang lagi. Gimana Pak? Padahal ngeri loh sebelumnya. Diulang lagi. Ya udah kena gempur. Amanah kena, bapaknya kena, ibunya kena, mertuanya kena, dan itu terbukti. Anu nggak nakut-nakutin loh. Bukan cocok logi, di Quran sudah ada sebelumnya. Sepakat? Ya, tolong jangan langgar itu. Kalau melanggar Allah, menantang Allah, membangkang Allah, maaf ya bukan nggak boleh sholat. Ya. Sholat juga enggak misalnya, enggak sholat nih orang ini, tapi tidak menantang Allah, masih ada toleransi bro. Ya, walaupun disebut kafir. Hati-hati bermain-main dengan nawa itu, apalagi dilapatkan, apalagi di depan gurunya. Gak usah ngaji. Setuju? Karena merusak kita enggak? Merusak kita Pak. Orang yang kayak gitu merusak kita. Itu poin. Nah kalau nggak mau nasihati, kita buktikin aja. Ya. Andong paling nggak suka sekali orang yang menantang Tuhan kita, setuju? Orang yang mengobok-obok agama kita nggak masalah bro. Ya, betul? Itu akidah. Jadi itu prinsip dan rambu-rambu yang perlu kita renungkan. Ya. Kayak diuji kita ya. Masya Allah. Ya. Jadi kalau misalnya hal-hal yang seperti permainan ngambil zakat, uang anak yatim, itu urusan dunia bro, masih kecil.
Ya masih kecil. Maksiat juga masih kecil deh. Ya. Tapi kalau nantang Allah, saya nggak akan sholat karena Allah nggak ngasih rezeki saya. Saya tantang dia, kurang ajar nggak? Ada yang kuat menahan omongan begitu, kecuali antum itu menganggap sepele agama. Iya kan? Betul kan? Ini benar-benar kebingungan dong masalah ini nih. Karena tertimpa dengan jemaah andong sendiri ya. Apakah ini ujian? Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan meringankan ucapannya ya. Jadi itu rambu-rambu yang perlu andong sampaikan sambil menutup kaji yang paling sangat krusial ini ya itu. Sebetulnya kaji sangat krusial. Kita lanjutkan ke taklim kita. Di dalam alam kubur sudah jelas itu kan terdapat serangkaian peristiwa yang dialami ruh jenazah. Ada peristiwa sebagaimana yang telah dijelaskan hadis-hadis Nabi. Di antaranya ada yang tahu Pak peristiwanya Pak? Setelah 7 langkah kaki kita pergi, yang mengantar jenazah 7 langkah pergi mulai ada peristiwa kan? Ingat, yakin itu. Ya. 2, malaikat munkar nakir datang tuh. Baik itu orang soleh, baik itu orang non muslim, semua manusia Kristen itu datang tuh. Baik pun orang yang durhaka datang tuh. Munkar nakir datang tuh. Datang itu yang dimaksud secara Quran itu disebut fitnah kubur. Apa namanya? Mulai itu ada fitnah kubur. Ini dideskripsikan oleh riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad itu mendeskripsikan melalui musnadnya sahih begini nih. Diriwayatkan oleh Bara ibnu Azib, seorang sahabat, menceritakan bahwa ini yang paling benar ya, pertanyaan kubur yang paling benar, yang paling otentik dan paling detail. Manrobuka, itu masih kurang lengkap. Jadi jelaskan dulu, bukan mengingat-ingat, jangan sepelekan ini ya. Yang paling otentik itu gimana sih di kubur itu ya? Ya. Kita jelaskan dulu, mudah-mudahan ini menjadi renungan kita. Jadi menceritakan sahabat Bara ibnu Azib, kami keluar bersama Rasulullah SAW. Asbabul wurudnya begitu. Guna melayat jenazah kaum Ansor di Madinah berarti. Ya. Sampai di rumahnya, sebelum diantar ke liang lahat, Rasulullah duduk di samping jenazah itu. Ya. Sampai setelah mendoakannya, mengantarnya. Jadi gini Pak, di sini ada adab fikih. Kalau Bapak melayat mayit, saran Nabi belum melayat itu. Kalau baru melayat mendoakan pulang. Yang melayat itu mengantar sampai ke kubur. Sampai Pak? Yang melayat itu mengantarnya sampai ke kubur. Toleransinya mungkin kalau zaman sekarang bapak-bapak misalnya jauh ada keperluan lain. Nah ya, bisa jadi kalau misalnya kuburnya nggak di sini, Padang Panjang kayak di Bukit Tinggi, sementara meninggal di Padang. Tentu beda urusannya. Cuman anu nggak dapat riwayat itu. Tapi yang paling lengkap adalah di samping kita melayat ke ahlul waris rumahnya, kita juga adabnya mengantar sampai ke liang lahat karena di situ dapat hikmah. Ya. Nabi begitu. Setelah sampai di liang lahat, Rasulullah duduk di samping makom yang masih berlubang itu. Kemudian di atas kepala itu dilihat oleh sahabat Bara ibnu Azib tadi. Di atas kepala itu, ya, terbang seekor burung hitam. Nah, orang sering menyebutnya itu
burung gagak katanya. Tapi nggak ada secara riwayat menjelaskan burung itu burung hitam gagak, nggak ada. Itu ulah-ulah orang supaya actionnya lebih serem lah. Karena gagak warnanya hitam kan. Terbang di atas kepala Rasulullah. Nah, ini Bapak ya. Kalau Bapak ngantar, ada burung di atas itu adabnya begini Pak. Ya, ada burung itu set lewat hitam. Ya. Ini adab dari asbabul wurud ya. Dia langsung Rasulullah itu mengambil ranting, patahin ranting. Asbabul wurudnya gitu, ini saya ini, ya ranting, lalu ditancapkan ke kuburan. Berarti sudah dikubur tuh. Pas proses masuk ke liang lahat sampai ditimbun, ada burung. Rasulullah mengambil ranting, baru tancapkan di atas kuburan. Itu kan sering dipraktekin ya. Tapi sejarahnya kan nggak tahu. Arti kata Rasulullah melihat seperti firasat ilham orang yang melihat di luar adalah burung yang terbang di atas kuburan itu. Karena biasa begini Pak, kalau jenazah itu jarang ada yang mau dilewati oleh sesuatu. Seperti Ka'bah itu kan nggak bisa dilewati sesuatu Pak, sama tuh. Karena itu ada turun naiknya yang disebut nur cahaya antara malaikat turun naik Pak. Proses perjalanan itu tertutup dengan, tapi masuk tuh burung gagak. Ya. Jadi ambil ranting, tancapin di kuburan. Ditancapkan tenang. Beliau sudah itu mengangkat kepalanya berdoa. Beliau yang mengangkat kepala ke atas tuh, karena ada burung di atas. Apa doanya? Ada yang tahu? Hadis ini saya. Nah ini boleh dipraktekkan, ada burung nggak burung, boleh praktekkan. Setelah misalnya begini, kalau kita ke kuburan, Assalamualaikum ya ahlul kubur, berarti belum 13 bulan. Assalamualaikum ya ahlul barja, berarti sudah lewat 13 bulan. Sepakat? Itu adabnya. Ya, sudah itu, angkat tangan, lihat doanya ke atas. Ya. Ini dibolehkan, itu salah satu penutup fitnah kubur. Doanya catat, a'udzu billahi min adabil qabri. Apa? A'udzu billahi min adabil qabri 3 kali. Ya. 3 kali. Kebiasaan musab mata itu enggak diperdebatkan. Yang penting angkat kedua tangan. Nah, itu Rasul. Rasul udah nggak ada. Kalau kita umatnya gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi min adabil qabri. A'udzu billahi min adabil qabri. A'udzu billahi min adabil qabri. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ini bisa dapat ke si mayit, juga bisa dapat ke kita. Ada yang menerangkan secara adab ziarah seperti tadi? Nggak ada Pak. Selanjutnya kirim hadiah. Baca Yasin, jangan buka Quran. Ya, baca ayat, jangan buka Quran, baru boleh. Paham ya? Atau dia? Itu yang jarang dilakukan. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur 3 kali. Kemudian Rasulullah berkata, setelah begitu Rasulullah ngomong ke sahabat, orang yang melayat, orang Ansor itu, apa omongannya? Fil waqi aindama yanfasilul mu'minin an hadal alami wa yuwajhul hayatal akhirata sayajharu lahu malakun minasyamai biwajhin abyada kamalau kan wajhun samsu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila ia sudah berpisah dengan dunia dan menghadap akhirat, belum di akhirat, akan menghadap akhirat, berarti barja. Iya kan? Hayatal akhirat, betul kan? Nah,
Maka hadirlah malaikat dari langit dengan wajah putih, seolah wajahnya seperti matahari. Malaikat tersebut, kalau itu orang soleh, terlihat oleh Nabi, membawa kain kafan dari surga dan membawa wangian dari surga. Ia duduk mendekati mayat sejarak mata memandang. Kata Nabi, malaikat maut pun datang duduk di samping kepalanya dan berucap, yang pasyanan tatmainu illa makfiratillah. Wahai jiwa yang tenang menuju ampunan Allah. Malaikat itu pun mengambil ruh. Baru diambil ruhnya, Pak. Diambil ruhnya. Artinya ada satu tahapan sakratul maut. Taruh di luar supaya dia berputar. Masuk kubur, ya, supaya ada penyiksaan himpitan harus ada ruh. Paham nggak? Kan itu natural, Pak. Dikubur, makanya ruh itu balik lagi, dikembalikan lagi ke jasadnya. Duduk. Masuk tuh, ruh kembali. Berarti kita sadar kembali. Setelah ada proses, karena mesti ada proses pertanyaan jawaban. Jiwa karena bekerja, kalau tidak ada ruh, energi nggak ada. Ya. Setelah itu, turun malaikat, setelah selesai pertanyaan, cabut lagi. Berapa tahapan, Pak? Udah 2 tuh. Betul kan? Ambil, masukkan lagi. Makanya disebut sakratul maut itu contohnya adalah seperti tidur, betul kan? Dibangunkan lagi, ditarik lagi, betul kan? Nah, perhatikan ayat ini. Wahai jiwa yang tenang menuju ampunan Allah, itu tentunya malaikat bertanya kepada jiwa yang tenang. Berarti orang yang soleh. Beda lagi tentunya dong, orang yang tidak soleh. Ya. Mengambil lagi ruhnya, cabut lagi. Apabila ia pun telah mengambilnya, tidak lama kemudian ia tempatkan dalam tukar kain kafan, Pak. Ruh itu tukar kain kafan. Jadi murni di situ yang ada ruh yang kembali ke situ, bukan dengan kain dunia, tapi sudah kain yang dari surga. Karena ruh itu kalau yang baik harus pakaiannya dari surga, maka membawa kain kafan dari surga. Duduk Pak ya. Nah, ruh disebut ditukar kain kafannya dari surga. Ya, setelah itu ditempatkan di kain kafan tadi, diberi wewangian. Nah, ya, diberi wewangian. Kita apa wangiannya? Kapur barus, demisik mahal. Kapur barus, betul kan? Sudah itu air mawar. Kan gitu, ya sunnah, nggak masalah. Asal jangan minyak kayu putih, gitu. Itu untuk urut, gitu. Ya. Nah, bertebarlah wewangian seperti wangian misik. Itu riwayatnya yang ada di atas permukaan bumi. Lalu salah satu wewangian tadi karena kuat ya bagi orang yang soleh akan merasakannya. Wewangian itu yang mendorong membawa ruh dan dibantu oleh malaikat. Dudukkan. Sampai? Ya, bapak-bapak kalau ada bau misik, tahu misik? Misik itu seperti ini, Pak. Kalau di kuburan bau misik, tanda orang itu baik. Duduk. Ya. Tapi kalau bau bangkai, Pak, kacau balau, bau kapur barus, bau bangkai. Lah, itu kepekaannya. Ini bukan ngajarin klinik ya. Rasa itu ngebohong enggak? Tidak. Bau itu ngebohong enggak? Enggak. Pendengaran ngebohong, Pak.
Mata sering ngebohong. Bau rasa nggak mungkin. Ya. Nah, sekarang Bapak ke kuburan ada bau misik nggak? Ditutup pada hijab. Maka ilmu kubur, ilmu barjah harus dipahami. Doanya harus praktekin doanya tadi Pak. Syukur-syukur kita diberi kepekaan dan itu tidak mengganggu kejiwaan atau menakutkan Pak. Tidak. Sampai? Sampai? Ya. Insya Allah tidak. Setelah dibawa kain kapan diberi wangian misik yang ada di atas permukaan bumi lalu membawa naik ruh tersebut ke tempat yang tinggi. Itu Nabi melihatnya. Tidaklah masuk dari pintu-pintu langit melewati malaikat kecuali mengatakan Fulan bin Fulan. Disebut nama antum kalau soleh. Dengan sebaik-baik nama yang pernah dipanggilkannya di dunia. Ya. Ia kemudian sampailah ke langit yang paling awal. Langit Nabi Adam. Berdasarkan makomat. Kalau bagus sampai iliin. Sampai i tempat tertinggi itu namanya iliin. Itu ada di Quran juga penjelasannya. Tapi Anda dijabarkan terlalu panjang nanti, ya. Begitu, itu ada di Quran. Nah sekarang di Quran ada hadisnya sahih, penerangan ajab ubuk apa, masih menyepelekan atau mengacuhkannya, atau menganggap nggak ada, kebangetan kita ya. Benar kan? Lalu diketok pintu langit, dimintakan kalau sudah di derajat makomnya di langit situ, diketok, dibukakan pintu langit, banyak malaikat sama dengan dunia melayat kalau orang saleh. Banyak yang menjenguknya, sama Pak. Ya. Nah konsep perjalanan tadi itu udah non waktu Pak. Jangan disamakan kalau dihitung-hitung sepatu dunia. 7 langkah ini langkah. Cuman hitungannya 7 langkah itu. Waktu berada di kubur malaikat sudah datang. Itu dunia kan. Tapi perjalanan ke atas itu wallahu alam waktunya. Karena dimensi wakatnya tentu Allah yang tahu. Paham ya? Jadi di sini membereskan dulu pola berpikir. Ya. Banyak malaikat yang melayat. Kemudian berakhir pada langit berikutnya sehingga sampai ke langit yang paling tinggi. Secara syariat yang disebut ketujuh. Sebetulnya bahasanya iliyin. Ya. Nabi juga bersabda. Setelah itu, iktubu kitaba ibadi fi jumumrati aliyin. Wa arja'uhum ilal ad. Ini talaqtaha minal ad wa ilaiha irzi'uha thumma akhrajaha wa arfa'uha min jadidin. Tulislah kitab amal hambaku ini dalam kelompok iliyin, tempat yang paling tinggi. Jangan ditentukan tempat ketujuh gitu. Ya Pak mana bisa saja langit pertama derajat kita di situ. Walau alam tergantung amal kita. Dan kembalikanlah ia ke bumi. Sesungguhnya aku menciptakannya dari bumi dan kepadanya aku mengembalikannya. Nanti aku akan keluarkan, bangkitkan sekali lagi. Nanti ada saatnya dikembalikan lagi ke bumi, Pak. Hadis ini sahih. Ada pula di Quran. Orang yang matinya syahid akan diberi rezeki. Itu behit. Betul? Itu behit. Nggak nungkaji dulu. Ya. Syukur-syukur orang-orang tua kita masih bisa diberi rezeki untuk menengok kita. Sebenarnya kalau di Barjah begitu Pak. Ya. Rasulullah SAW bersabda, kesimpulan singkat, ya, supaya lebih mudah yang sering dijabarkan oleh anak-anak TK, ya, oleh anak-anak umum. Ya. Ruh itu pun dikembalikan ke dalam jasadnya. Datanglah 2 malaikat duduk di sampingnya, lalu bertanya, Man Rabbuka? Siapa Rabbmu?
Si mayat itu yang sudah ada hidup kembali karena ada ruh menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Kan gitu, Rabbi ya Allah. Akhirnya kedua itu bertanya lagi, Mahuden ke, apa agamamu? Dijawab lagi, Diniyun wal Islam. Agamaku adalah Islam. Nah, ingatkan lagi ya, secara pas ya. Agamaku adalah Islam. Malaikat bertanya lagi, Man huwa saksu waladi ursila ilaika. Siapa orang yang diutus kepadamu? Dijawab, Wan Nabiyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah banyak yang tahu. Malaikat tanya lagi, Mahya marfatu. Arti kata Mahya ma'rifatuka itu bahasanya. Apa ilmunya? Sampai tahu begitu. Menjawab siru tadi yang ada di mayat dikubur. Qara'tu kitabullah summa amantu bihi wa ayat tahu. Aku membaca kitab Allah, lalu aku mengimaninya, kemudian mengamalkan dan membenarkannya. Maka setelah itu terjadi, jawabannya kan lancar tuh orang saleh. Nggak bisa dihafal, bro. Dihafal juga, kalau nawa itu nggak benar tetap aja pletot-pletot di jawabannya ya. Kemudian terdengarlah suara dari langit. Oke. Ya, menurut Asbabul Wurud cerita ini sahih. Terdengarlah seruan yang mengatakan begini, Abdi ala haqqin faftahu lahu makanan minas syama'i wa albasuhu tiyaban minas syama'i waftahu lahu babas syama'. Benarlah hambaku, maka hamparkanlah baginya tempat dari surga, pakailah pakaian dari surga, dan bukakan pintu menuju surga. Udah terbuka tuh pintu, terlihat surga. Dia dibaja, dipakaikan pakaian surga. Makanya kalau orang yang matinya betul-betul soleh, Pak, ya, dipiara itu kapannya. Karena pakaian itu bukan pakaian materi, duduk gak? Paham ya? Dan itu ulama-ulama di Jazirah Arab tahu itu. Dia nggak berani megangnya itu. Sampai? Ya. Nabi juga bersabda, nukuatkan lagi yang lebih detail. Perkara peristiwa-peristiwa yang pasti akan kita hadapi. Setidaknya kita sudah paham. Sama ya? Apa kejadian berikutnya? Ternyata sangat krusial sekali kalau kita tidak memahaminya, betul kan? Dan itu ibadah. Apalagi kalau kita dibantu dengan melihat jenazah sampai melayat. Mudah-mudahan dibukakan kasyaf, Pak. Ya. Bukankah itu ibadah tertinggi, Pak? Kata Nabi, ibadah tertinggi adalah mengantar jenazah. Apalagi ditambah ilmu. Jelas ayatnya, jelas dalilnya. Wah, keren deh, Pak. Masih membangkang juga ya kebangetan lah ya. Ini beliau juga bersabda begini, summa tahuhu rayyahatul janatil atirati wa yakunul qabru wasi'anan lahu ila malani hayata wa yantaribu minhu saksun jamilun tiabahu jamilatun wariyahatuhu zakiyatun. Tuh. Maka terhamburlah wangi dan bau harum surga. Luaslah baginya kubur seluas mata memandang. Ia didatangi seorang yang indah wajahnya, bagus pakaiannya, harum baunya. Udah, itu udah nikmat kubur itu. Nggak perlu dijabar secara logika. Hadis ini sahih. Kemudian Rasul berkata,
Ifra bin nihayati alati mana halallah laka fi hadal yaumi aladi wa adai bihi. Bergembiralah dengan kemudian yang Allah berikan kepadamu pada hari ini yang dijanjikan kepadamu. Kemudian orang itu yang diberi rahmat kubur tadi bertanya, "Men ana wajhuka yafidu bil khairi." Siapakah gerangan engkau wajah yang dengan begitu kebaikan datang? Ya. Maka dia menjawab, itu bukan Jibril, bukan malaikat munkar nakir, ditemenin antum, dijadikan bentuk makhluk. Ada yang tahu nggak? Yang nemenin kita, bukan bidadari, itu barja. Siapa yang datang itu? Anna malaka solihata. Itu dia, dibentuklah amal kamu menjadi makhluk menemani di kubur. Duduk gak? Duduk gak? Kalau kamu beramal baik, maka amal itu diciptakan Allah makhluk untuk menemani kubur. Gitu bahasanya. Sampai Pak? Allah maha mampu. Amal bisa dijadikan makhluk. Sedangkan Allah juga mampu membuat sesuatu dari ketiadaan. Betul kan? Sepakat? Mungkin banyak amal baik, mungkin banyak kamu ditemani kubur, diberi kebahagiaan. Nah ini sayang ulama nggak menjelaskan secara detail begini. Ya. Siapa ini? Katanya mayat. Anna amalaka solihata. Syahid. Kemudian berkata, ya Rabbi, berdoa yang dibaca itu, ya Rabb, iza al-yawmal qiyamati imanan hatta a'udhu lillahi wa man talaqati. Ya Rabb, segerakanlah hari kiamat hingga aku kembali kepada keluarga dan kepada hartaku. Nah itu dia serakah dia. Udah dikasih keindahan di barja, orang soleh itu pengen juga cepet-cepet ke surga. Gitu. Kalau yang berdosa, kebalikannya. Ya Allah, berilah waktu ada di Quran untuk kembali ke dunia. Kemarin 9900 kan ayatnya. Iya, nanti dia. Jadi udah jelas ya. Nah, ini amalan-amalan, pemahaman yang mesti kita yakini seyakin-yakinnya. Lengkaplah terdapat dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ini yang paling lengkap. Menjelaskan yang paling lengkap ya. Nggak apa-apa ya. Nah. Dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Fayatihi malakani fayuzli sannihi. Ulang. Fayatihi malakani fayuzli sannihi. Fayakullani lahu. Man rabbuka. Fayakulu. Radiyallahu fayakullani lahu. Madinuka. Kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya, lalu keduanya bertanya. Jadi gini Pak, kita diberi ruh mayat dikubur itu dibaca di dunia didudukan, duduk kita, didudukan. Kemudian siapa rohmu setelah duduk? Si mayat menjawab, Robku adalah Allah. Kemudian, apa agamaku? Fayaqulu dinul Islam. Fayaqullani lahu mahadar rajulul ladhi baitihi fikum. Fayaqulu huwa Rasulullah SAW. Fayaqullani lahu
wa ma yudrika. Lengkap nih. Dia menjawab, agamaku adalah Islam. Kedua, malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepadamu? Menjawab, beliau adalah utusan Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apakah ilmumu? Fayaqulu, qara'tu kitaballahi fa amantu bihi fa saddaqtu wa yunadi munadin fis sama'i. Angkut sadaqa abdi fa'arisu minal jannati wa albisu minal jannati wa tahullahu baban lillal jannati. Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Lalu seorang menyeru dari langit, hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Person. Fayatihi min rawhiha. Wati biha wa yubsahu lahu bi qabrihi mandabasarihi. Qala. Wayatihi rajulun hasunul wajhi hasanatun tiyabi tayyibur rihi. Fayaqulu. Absyabil ladhi yasruk. Hadda yaumuka alladhi kunta tu'adu fayaqulu lahu, maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah dirimu yang engkau telah janjikan kebaikan. Siapa laki-laki yang datang? Enggak bidadari. Amalmu dijadikan makhluk. Duduk. Duduk ya. Man anta? Wajhukal wajhu yaji'ul bil khairi. Fayaqulu. Anna amaluka shollihu. Fayaqulu Rabbi aqimis sa'ata hatta arji'a ila ahlil wa mali. Benar kan? Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang soleh, dibentuk oleh Allah menjadi makhluk menemanimu. Ya, kenapa? Itulah energi pengganti qarina. Duduk. Jadi perlu musyawarah. Tenaga itu amal menjadi power. Duduk. Dengan amal tinggi antum masih berguna di atas dunia. Duduk. Itu dia. Makanya kalau nggak menjalani dari sini nggak ngerti. Nah, pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana yang dijelaskan Nabi. Detail ya, orang kafir ini pertanyaannya. Mudah-mudahan kita nggak masuk kelompok ini. Ya. Cepat-cepat aja. Wayatihi malakani, fayusi lisanihi, faya qaulana lahu. Man rabbuka? Fayaqulu, ha. Kan itu. Tak kaji Pak. La adri fayaqulu lahu. Madunika? Fayaqulu, la adri fayaqulu ladhi lahu mahadar rajulul ladhi buatin fikum. Katanya. Ya. Kedua malaikat itu berkata, siapakah Robmu? Ini orang-orang yang bangkang nih. Dia menjawab, aduh aku tidak tahu. Nah ini kan secara umum syariat sudah banyak yang tahu deh. Nah, mau tanya lagi, apa agamamu? Aku tidak tahu. Ya. Malaikat bertanya, siapa laki-laki yang telah diutus kepadamu? Udah jelas jawabannya. Ari faya sunadi munadin minasyamai akada fabrisulahi minan nar. Wabtahulahu baban ilan nar. Fayatihi min kariha wasamumihu wa yudayiq wa alaihi qabruhu hatta taqtalifa fi adlahu. Wayatihi rajulun qablihu wajhi qablihud ti abdi munitarrihi. Paham kan?
Belajar pelan-pelan, Pak. Ya. Kemudian ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya dan 2 malaikat mendatanginya dan pas menjawabnya, ha, aku tidak tahu, lalu menyeru dari langit, hambaku telah berkata dusta. Berilah dia hamparan panas neraka dan bukakanlah sebuah pintu untuknya, pintu neraka terlihat. Nah. Maka panas neraka, asapnya datang mendatanginya. Panas, asapnya Pak belum masuk. Kuburnya kemudian menyempit akibat panas neraka tadi, sehingga tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, yang datang laki-laki, ini amal juga sebetulnya. Dia berkata, yang laki buruk itu, apa kata-katanya? Absir billadhi yusuka hada yaumukal ladhi kunta tu'adu. Fayaqulu man anta fa wajhukal wajhu yazi'u bisarri. Yaqulu anna amalukal kabitu fayaqulu rabbi la tuqimu sya'ata. Terimalah kabar yang menyusahkan kamu. Inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu. Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, siapa engkau wajah yang membawa keburukan? Nanya dia. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang paling buruk. Maka ruh itu berkata, Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu akan di neraka. Sahih Jami Sahih bernomor 1672. Dibantu share secara lapat karena ini matanya enggak dong kurangi. Banyak orang menyepelekan man robuka, siapa agamamu, siapa rasulnya. Cetek benar Pak pemahamannya. Enggak tahu proses asbabul wurud, proses perkembangan perjalanannya. Siapa yang dijadikan makhluk? Di mana letak korin? Udah di luar kan? Di mana letak pengganti korin? Amalmu kan yang dijadikan makhluk sebagai energi untuk berbuat baik. Betul? Jadi ada gentayangan Pak dengan proses tadi. Nggak ada ruh gentayangan. Nggak ada. Orang yang jahat sudah pedih dia mau menahan azab. Orang yang baik gimana mau gentayangan, sudah senang dia di sana. Betul kan? Udah sibuk dia. Ini kan lucu juga nih kalau ada yang bergentayangan. Ruh bergentayangan. Ruh menyesal. Nggak ada kayak gitu. Menyesal tetap dibaca. Baik orang mukmin maupun kafir. Kehidupan merupakan suatu perjalanan. Dong jelaskan. Hidup itu perjalanan bro. Yang bersambung antara tahapan yang satu dengan tahapan lain. Dunia adalah tahapan awal dalam rangka mempersiapkan kehidupan selanjutnya, udah jelas. Alam barzah itu bridging. Apa itu bridging? Bahasa Inggris. Jembatan kan? Alam barzah itu bridging. Dari alam dunia ke alam hisyab, masuk akhirat tuh. Ya, bridging. Antara alam dunia dan akhirat. Berikutnya dinampakkan di alam barzah itu tempat masa depanmu, ya, di surga atau di neraka. Berbahagialah orang yang soleh dan menderita pula lah orang yang talih. Kata Nabi, yang tidak baik di alam ini. Itulah digambarkan dalam hadis Al-Bara Ibnu Azib yang diterangkan tadi. Alam kubur itu kan sering dikatakan sebagai presentasi pertama kehidupan akhirat. Alam kubur, presentasi pertama. Baru masuk alam barzah. Ada perbedaan. Ya, tidak dipukul rata. Karena ada waktu. Kalau di alam kubur ada waktu. Berapa? 13 bulan. Dikasih tanda itu. Berarti kalau kita masuk ke kuburan sudah lebih dari 13 bulan, adabnya udah tahu. Udah ya? Nah, itu poin-poin yang didapat. Yang akan dihadapi selanjutnya setelah seorang wafat.
Namun ada tingkah laku ahli kubur yang jarang diketahui oleh antum. Ya. Antum tidak menerangkan orang yang kembali lagi untuk dibeli rezeki, tidak. Tapi antum terangkan yang dibalik itu ya. Nah, hal ini dikisahkan dalam kitab. Silakan referensinya. Kitabnya I'anatut Talibin, karyanya Syekh Abu Bakar Syatta. Baca deh. Ya. Ada orang soleh bermimpi. Orang soleh itu kalau bermimpi ada titik kebenarannya, tapi harus ditafsirkan secara ilmunya. Maka ada ilmu tafsir mimpi. Ya. Jadi ada orang soleh bermimpi melihat ahlul kubur itu pada berebut makanan lah kira-kira. Fi hulmihi ra'aku bara'ul maqabiriyatan naja unna wa yajmuna anwa anan muktalifatan, ya, minal hadayal mutanatirati fil anha'i. Dalam mimpinya ia melihat para ahli kubur sedang berebut dan memungut berbagai macam bingkisan yang berserakan. Tepatnya ini bukan ahlul kubur ya. Tepatnya ini ahlul barzah. Ya. Nah. Jadi ada bingkisan yang berserakan. Tak lama kemudian ia melihat ada satu orang, Syekhun Qabir, yang sedang duduk acuh tidak tergiur. Padahal mereka juga ahlul barzah. Tidak tergiur sama sekali dengan bingkisan yang berserakan. Ya, padahal sangat berharga bingkisan itu. Oleh orang soleh yang bermimpi itu menjadi heran. Ini masih hidup. Dan penasaran, riwayat ini sahih ya. Limada tajamata samata walam takhud ashha. Anmitalaha. Mengapa Anda diam saja tidak seperti mereka mengambil barang-barang itu? Syekhun Qabir ini nggak mengambil. Tanya orang soleh tadi kepada orang tersebut. Jadi mimpinya itu komunikasi. Antum sering bermimpi nggak ada komunikasi, kurang mendekati tafsir kebenarannya. Jadi kalau mimpi yang mendekati tafsir kebenarannya, yang dimimpikan itu ngomong, Pak. Berarti dia memberi ilmu. Paham ya? Itu poinnya. Jadi kalau antum mimpi, seperti ngobrol, Pak. Orang itu menyampaikan, kalau orang itu diam aja, tanya ahlinya ya. Ada iktibar tertentu dalam proses mimpi tadi. Antum nggak ngajarin tafsir mimpi, tapi jelas ada ilmunya. Ya, nah, kenapa? Kita contohkan begini. Nabi kalau mimpi itu wahyu. Sampai Pak? Ya. Tanya orang soleh kepada orang tersebut, mengapa Anda diam saja tidak ikut berebut barang itu? Orang yang tadinya diam itu menjelaskan bahwa mereka yang sedang sibuk itu sedang mengambil paket kiriman dari umat Islam yang mendoakan ahli kubur berupa bacaan Quran. Contoh gini, khususan dilarui muslimin mu'minin wa usinin, berserakan tuh. Yang paling dekat, paling besar, di mana Pak? Tunggul Hitam. Barabut tuh dari jamaah ya maaf. Dan antum dapat dosa. Ya. Syekh Muda dapat pahala, Syekh Iwan dapat pahala. Karena menyerahkan kubur, dan itu pahala sedikit dijamin besar. Karena kata Nabi, umat yang bermanfaat untuk umat yang lain, baik itu masih hidup maupun yang sudah duduk di alam barzah, itu adalah umat yang sangat aku sukai. Sampai Pak? Sampai indah aden senan susah. Aden senan susah. Dia ndak mau ngagi rezeki, itu sedekah, paham kan? Maka taruh isi susah. Ini bukan kepeng saja. Doalah muslimin mukminin. Al-Fatihah itu menyerahkan harta itu kepada mereka. Ya, maka sekali-kali datang ke sana jangan egois, juriat kita aja yang didoain. Duduk. Tolong Pak, kalau ingin bagus. Ya. Karena kita khalifah. Betul kan? Kita ini khalifah loh. Jadi terserak tuh bacaan Quran, sedekah, doa, ya. Ana saksiyan lastu bihajatin ilal al-hadiyati. Li annani amliku kulla syai'in bil fa'li li annaha ursilat min qabalin tibti.
Saya sendiri tidak butuh bingkisan itu, kata orang saya tadi. Yang di alam barja, alul barja tadi. Saya nggak butuh bingkisan itu. Sebab saya sudah punya semuanya. Gimana dia nggak punya? Karena kiriman dari anak saya. Nah, itulah. Tolong ajarin anak. Kalau sudah bapak wafat, tolong kirim. Fatihah. Sampai Pak? Ini ajaran Rasul. Jawab laki-laki itu dengan mantap. Siapa nama anak Anda ya Syekh? Kata orang soleh yang mimpi tadi. Tambah penasaran. Bigol. Namanya Bigol. Innahu bai'u kudorun fi hadas suki. Kulla lailati jama'atin yatlu surata Yasin. Bigol, dia itu penjual sayur di pasar itu. Tiap malam Jumat dia membacakan Yasin. Betul? Sampai Pak? Nah, itu hadiah yang paling mencukupi. Sampai ada ahlul barja tidak mau berebut dari orang yang mendoakan di kubur. Riwayat ini sahih Pak. Ya. Jawaban dari cerita ini tentunya dapat kita menjadi hikmah dan bisa menyimpulkan bahwa ahlul barja akan berebut bingkisan doa pahala jika didatangi oleh orang-orang yang berdoa dan membaca ayat-ayat di kuburan, bukan untuk juriat saja Pak. Justru pahala tertinggi kita juga memikirkan orang muslim yang sudah wafat. Sampai Pak? Loh. Oleh karenanya para ulama juga membahas pentingnya ziarah. Tapi harus diilmui. Harus jelas. Dan mengirimkan doa untuk orang yang meninggal dunia sebagaimana kisah nyata tadi. Kuburan kan seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang menakutkan. Ini masalahnya. Benar kan? Kita luruskan. Ingat Pak. Nah, kuburan itu pengingat bagi yang masih hidup untuk meningkatkan media amal terbaik. Jadi kalau ngelihat kuburan itu dakwah yang paling keren. Dakwah yang paling tinggi kata Nabi adalah mengantar mayat sampai ke liang lahat. Betul kan? Karena merasakannya timbul melihat ada. Bahkan Allah bisa sering begitu membukakan kasyaf Pak. Ya. Jadi mengenai keburukan ada sebuah kebiasaan yang kadang dilakukan sebagian orang ya. Nah, di situ kita kirim bantu. Jadi kebiasaan tersebut adalah hati-hati seperti begini. Bapak-bapak mendapatkan yang dalam hidup ini natural ya. Bukan bencana ini aja, bukan bencana alam, bukan bencana rezeki, bencana rumah tangga. Pusingnya tuh karang kabut Pak. Diuji ke situ. Kalau bapak-bapak diuji dengan bencana rumah tangga gimana Pak? Kata Nabi, bawa istrimu ke kuburan. Lah, kuburan ketika ini. Ini benar ini. Yang duduk pernah bawa nih. Pergi ke Jawa itu. Bukan singgah dulu ke saudaranya, langsung kuburan. Karena takut ada masalah. Pergi ke kuburan orang tuamu, bawa istri kamu, tapi awali kuburan suaminya. Baru kuburan istrinya. Duduk nggak Pak? Bukan kuburan yang bisa menolong, bukan. Antum kurang sedekah, sedekah itu adalah penyelesai masalah. Sedekah tertinggi, juriatmu dulu yang paling dekat. Nggak mungkin kuburan mayit itu dikasih duit. Apa Pak? Doa. Jadi nggak ada alasan. Kalau itu dekat ya datangi. Kalau jauh doakan. Betul kan? Sama-sama. Kasih tahu. Ada bercakap suami istri ndak den doakan apa mintu den katanya. Kacau. Kacau. Mungkin berantakan tuh. Nih gini ya. Dalam ziarah
kalau kita didapat ujian dalam rumah tangga suami istri, ya, pentingnya memahami ilmu ziarah dari Nabi. Kirim doa untuk orang yang meninggal dunia sebagai kisah, ya, sebagai berikut. Kuburan itu jangan sampai dipahami tempat yang mengerikan, menakutkan, tidak. Ya, itu jembatan, bridge. Salawat, Pak. Salawat jembatan enggak? Kalau salawat ke Rasul itu mujmal, besar. Tapi salawat yang sifatnya pribadi, kuburan juriatmu. Bukan kaji klinik ini. Percaya nggak? Ada nggak Bapak menyelesaikan masalah? Jangan-jangan saya kurang ziarah. Oke, nggak bisa ziarah jauh. Faktor alam, faktor waktu, faktor kesibukan. Bisa nggak diajarin dengan istri kita sama-sama kirim doa kepada karuhun kita, orang tua kita. Kemudian dua-duanya mertua kita. Yang duduk aja meraktekin terus kok. Insya Allah bapak-bapak tidak akan ada masalah bencana rumah tangga. Karena kurang minimnya mendoakan. Maaf. Ini untuk adik-adik yang jomblo yang belum menikah sebagai ilmu ya. Karena nggak mungkin nanti berumah tangga tidak ada ujian. Sepakat tak? Nggak mungkin. Pasti ujian keterima. Karena ada neraka. Pasti. Jangan cengeng. Iya kan? Ada ujian ditantang Allah. Oh, pergi kau. Gitu aja. Ngaco. Ada ilmunya kan? Jadi susah kalau menjelasin nggak duduk ngaji. Benar kan? Tadi udah jelas. Ada sebuah kebiasaan yang kadang dilakukan sebagaimana orang. Kebiasaan tersebut adalah curhat. Kuburan nggak boleh curhat, bro. Nggak kedengeran. Mayat itu di alam barzah tempat ampalosnya, antena pangkalnya adalah makom. Bangkainya itu makom, tapi tempatnya nggak di situ. Tapi di dekat antena tadi maka akan sampai ke alam yang sifatnya ruhani, non materi. Ke makom tadi itu ikhtiari, duduk ya. Bahasa ilmu gitu. Nah di situ antum tidak curhat. Karena yang berada di barzah itu tidak akan mendengar curhat. Datang nih suami istri. Dek, awak cok baca kak, kok kuburan ama awak. Nggak terdengar itu. Ya awak cok baca kak, nggak boleh ngisi itu. Orang dulu sering curhat tuh. Sabu mandi, amu banyak masalah, kurang rezeki. Kacau tuh. Nggak boleh tuh. Nggak ada adabnya begitu. Hilangkan itu ya. Itu disebut kuburiun. Meminta kubur. Tolong pahami ilmunya ya. Datang ke kubur itu doa, baru didengar di barzah. Karena efek alirannya itu channelnya UHV. UHV, huwa. Doa. Duduk kan? Hanya doa yang terima. Duduk. Kalau curhat nggak keterima. Nggak kedengeran. Dan mereka itu melihat dua aja. Keburukan atau kebaikan. Ya? Ngelihat kita keburukan atau kebaikan. Nah, itu yang dilihat. Nah. Jadi udah jelas gak boleh curhat, Pak. Jadi ini lucu pula curhat ya. Di makam tuh gak bisa curhat. Hanya melihat amal baik dan amal buruk karuhun-karuhun kita yang sudah duduk ahlul barzah, yang berada di alam barzah. Kalau seorang anak gadisnya melayani suaminya berarti kelihatan amal baiknya. Oleh sebab itu bukan untuk curhat, itu larangan Nabi. Jadi sebaiknya bagi pengantin baru melakukan ziarah kubur untuk berdoa, itu krusial kata Nabi. Sudah mulai tidak dipraktekkan. Ya. Antum, istri antum ziarah kubur untuk berdoa. Itulah salah satu anjuran bagi pengantin baru yang orang tuanya telah wafat atau meninggal dunia. Fase alam kubur menjadi ujian untuk direfleksikan dalam kehidupan sekarang. Karena selawat ya penyambung dari hukum masalah materi ke non materi adalah pergi ziarah kubur.
Duduk. Bukan jadi kuburiyun. Paham ya? Bukan meminta. Maka ilmunya jelas. Bukan untuk curhat, tapi memberi sodako hadiah dengan Fatihah atau doa. Salah satunya doa adalah doa Nabi tadi. 3 kali. Paham? Itu yang mesti kita amalkan. Sekali lagi, bila alam kuburnya bahagia, itu alamat pertanda bahwa kebahagiaan itu akan terus menjadi milik kita. Tetapi bila alam kuburnya sengsara, sebagai alarm akan kesengsaraan yang tiada putusnya nanti. Oleh karenanya kita bermohon kepada Allah, jauhkan dari azab kubur. Setiap individu hendaknya menjadikan kehidupan dunia sebagai ladang beramal, mumpung kita masih diberi waktu, memperbaiki, mengupgrade kembali segala apa yang baik, dan sering-sering bertobat kalau kita melakukan salah. Karena tobat itu pakem kita dijadikannya manusia yang lalai. Namanya ya, pakem manusia yang lalai itu natural kita, obatnya tidak lain hanya bertobat. Bahasanya istighfar, perbanyak istighfar, pahami ilmunya. Allah berikan ya, berupa nikmat umur, kesehatan, hendaklah dijadikan sebagai momentum untuk menggali potensi, menghadirkan amal yang diridhoi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan hidup kita dan mendapatkan kebahagiaan dalam dunia, masuk ke surga ketika kembali kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup kaji ini, kita memasuki kaji yang lebih ke dalam lagi. Pailuan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.